Sampurasun, para sedulur dimanapun Anda berada. Cia, ketemu lagi dengan Mr. Slebor yang tetap paling selebor, dan tentunya di channel kesayangan Anda bagi yang seneng, yang nggak seneng nyebelin. Hari ini Mr. Slebor sedang berada di daerah Sukabumi, nemuin kakak Mr. Slebor yang sudah lama nggak ketemu nih. Lama nggak ketemu, jadi Mr. Slebor dulu sering sharing-sharing dengan kakak Mr. Slebor yang satu ini nih. Kenapa hari ini Mr. Slebor datang? Karena susah ditemuin orang ini nih, ya kan? Timbul tenggelam, ya kan? Nggak ngerti rimbanya. Kalau dia mau pergi belum kemana tahu, ya kan? Nah, selagi dia ada maka Mr. Slebor datang, gitu. Nah, tapi Mr. Slebor berharap, ya kan, para sadulur yang nonton tayangan Mr. Slebor selalu dalam keadaan yang sangat sehat, sangat prima, dan tentunya diliputi oleh kebahagiaan hidup para sadulur. Gitu. Dan semoga ketika menonton tayangan Mr. Slebor, para sadulur mau membuka cara berpikir para sadulur dan kita semua agar obrolan Mr. Slebor dan kakak Mr. Slebor, ya kan, bisa dipahami oleh para sadulur. Gitu. Nah, hari ini, ya kan, saksikan Mr. Slebor ngobrol. Sebenarnya bukan mau ngobrol, Mr. Slebor mau nanya-nanya. Iya, mau nanya-nanya sama kakak Mr. Slebor. Nah, ya, siapa dia nanti juga perasa dulu tahu, ya kan. Orangnya ganteng, tapi tetap ganteng Mr. Slebor. Gitu. Ya, langsung aja deh kita ke TKP-nya. Oke, ya. Yaudah, ikutin Mr. Slebor. Dia padahal udah di rumahnya. Bray. Sampurasun. Sampai. Akang Daman. Alhamdulillah. Iya, Mr. Slebor udah ada nih. Dekat kakak Mr. Slebor. Sok kakak-kakaan, sok kenal, sok dekat, sotoy. Namanya baru Mr. Slebor bongkar. Namanya Kang Surya. Apa kabar Kang Surya? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Lahir batin. Kalau mau kita buat dua nih. Oh, buat dua, gimana ya? Iya, lahir ya batin. Oh iya, lahir yang Itu berarti kita buat dua. Sebenarnya nggak ada sih yang disebut lahir ataupun batin. Oh gitu, jadi tetap harus satu dong? Ya iyalah, itu kan sebutan juga lahir batin. Wah. Tapi kalau mau disebut dua ya nggak apa-apa juga, kita ikut aja nih. Oh, gitu. Ngomong dulu kan. Jadi ini Mr. Slebor belum ngomong apa-apa udah dibantai, ya kan? Kamu begini kerjaan kakak Mr. Slebor. Kang Surya kemana aja sih sebenarnya? Ya. Lama nggak ketemu nih. Selama ini kita istilahnya kalau dibilang sih nampak pilas. Wih, napak pilas. Jalan-jalan, mapain yang anu nya tuh menang naraon. Menang yang anu Jadi napak pilas kesana kesini neangan mau kapan gila Ini antik, tapi saya harus kejar nih omongannya nih. Karena ini Kang Surya ini kalau ngomong antik, ya kan? Buat jadi bahan berpikir nih kita semua nih. Kang Surya juga salah satu tokoh yang dituakan sebetulnya di daerah Sukabumi, atau orang suka bilang sesepuhnya nih, salah satu sesepuh Sukabumi. Makanya Mr. Slebor sebenarnya ngeri sedap, ya kan? Karena anak buahnya banyak. Kalau Mr. Slebor ngaco-ngaco bisa disikat tuh, anak buahnya banyak banget. Iya, kalau tahu jadi kalau tawangan. Tapi para sadulur yang jadi saksi kalau Mr. Slebor ada apa-apa sama Kang Surya ini orangnya ya. Kang Surya, ya. Kemarin katanya dari Sumatera. Dari Sumatera itu 20 tahun. 20 tahun. Lumayan juga lah untuk berkelana di daerah itu di Medan perang, Medan tempur. Jadi Kang Surya, apa yang didapat dari Sumatera, Kang Surya? Kenapa sih jauh-jauh ke Sumatera? Kenapa sih nggak di sini aja? Pada saat itu saya masih berjalan di kalau disebut tingkat ya sekarang itu tingkat Torekas Marifan. Oh, dulu saya masih suka main-main di area itu. Oh, di area itu, ya kan?
sekarang udah nggak di situ sih. Kenapa nggak di situ? Sementara kan saya belum di situ. Nah, saya belum diajarin apa-apa, udah pindah gimana? boleh. Itu nanti Di season lain. nah, pertanyaan khusus itu boleh dibahas. Oh berarti. Nah sekarang kan mengenai saya kenapa ke Sumatera ya. Nah karena salah satu rekan kita juga dia bisa dibilang anak didik lah berhasil di sana. Dia menciptakan perkumpulan tarekat. Oh. Jadi saya diundang untuk ke sana begitu cerita. Oh. Akhirnya nggak pulang-pulang kan ke sana. Betah di sana. Dapat jodoh orang sana juga. Oh iyalah dapat bidadari. Ya siapa sih kayak kita kalau kucing ada ikan pasti dimakan. Mr. Sniper kayak ikut-ikutan yang ikutan ini kan. Ting 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 ting. Tapi Kang Surya ini memang orangnya senang berkelakar gitu. Tapi sebenarnya benar ya omongan yang tadi. Kita ini sekarang ini belajar selama hidup kan menggunakan topeng. Kita ini sebenarnya sekarang ini lagi belajar Membuka topeng, melepas topeng. Bisa nggak di kehidupan ini kita ya seadanya apa adanya nih. Iya. Ini sebenarnya memang enak seadanya sebenarnya. Oh iya. Jadi nggak keluar diri ya Kang Surya. Nah, yang sebenarnya jadi siksaan ke diri ya itu juga loh. Topeng itu sendiri yang menyiksa diri. Oh iya. Karena Iya. kebebasan dan kebahagiaan sebenarnya dengan melepaskan topeng. Benar. Ini bener nih. Ngomongin bener ya kan. Tapi berarti di Sumatera itu karena ada anak didik dari Kang Surya ya kan. Jadi akhirnya hijrah ke sana ya. Hijrah ke sana akhirnya betah, dapat bidadari di sana tambah betah. Ya di sana walaupun tempat baru, jumpa secara lahiriah orang-orangnya baru, tetapi rasa yang ada di sana kita itu seperti keluarga. Oh gitu. Ya pantas kalau malas pulang. Gitu. Saya juga pengen dong berkeluarga orang Medan itu. Beres. Memang Boleh dong Kak? boleh. Saya mau salam dulu dong. Ya kan? Silakan. Iya. Buat orang Medan yang dulu ngumpetin Surya nih, ya kan, ngumpetin dari saya, ya kan. Salam persaudaraan. Semoga kita diketemukan. Tolong ajarin Mr. Slebor, karena Mr. Slebor masih bodoh. Makanya datangnya ke guru. Ini kan gitu. Nah, kalau kemarin Kang Surya di Sumatera, di Medan tepatnya ya, berarti mendirikan kayak anak didik mendirikan satu perkumpulan yang namanya tarekat ya. Gitu. Pertanyaan saya, Kang Surya, kenapa ditinggalin di sana? Kenapa balik lagi ke sini? Sebuah perjalanan itu sesuai kehendak. Jadi ada waktunya kita seperti, ada waktunya juga. Ya berarti kenapa saya di sini? Inilah saatnya saya di sini. Oh begitu. Dan ini pun saya sendiri belum tahu berapa lama di sini. Karena tergantung ada ini ya, kepentingan. tergantung alamnya juga. Oh tergantung. Karena sekarang semua di sekitar kita, yang kayak wilayah Jambi, yang wilayah Bali, itu sama merindukan kehadiran kita pengen ngobrol-ngobrol gitu. Ya tinggal terserah aja nanti alamnya maunya dibawanya kemana. Oh gitu. Kita tinggal Jadi jalan alam aja gitu. Iya, tinggal jalan aja. Biasa. Sebenarnya bukan ngikutin, nggak ada ngikutin, tapi keselarasan, kesesuaian. Iya. Harus laras berarti dengan Iya, alam. bukan mengikut kita juga bukan mengikut alam. Tapi justru kita itulah alam itu sendiri. Iya. Tapi dari Medan dilepasin. Nggak dilepas, Kak. Nggak dilepas. Bukan Kalau maksudnya ada- dari sana nggak dilepasin ke sini. Kalau nggak dilepasin saya nggak ketemu dong. Nah ini bedanya. Wah, Jadi gimana, gini, gimana? ini yang harus diluluskan yang disebut versi itu tadi. Bahasa melepas itu nggak ada kata bahasa melepas karena sampai saat ini ikatan kita sama Medan juga masih tetap. Orang Medan Nah. tetap, walaupun Kang Surya di sini tetap kalian saudara Kang Surya. Iya itu Anak-anak Kang betul. Surya. Iya betul. Tidak pernah dilepaskan. Padahal saya mau mancing-mancing gitu. Habis saya sirik sama kalian semua. Dirimu pada dapat pelajaran, saya kagak. Karena ngilang orangnya. Gitu. Tetapi
ada bagusnya sih, Iya, iya, gitu iya. kan. Setelah dari sana pulang, back to kampung halaman, Iya. tanah Iya, air beta, tanah air beta. gitu ya Kang ya. Iya, iya. Karena Kang Surya ingat tanah air beta, makanya saya bisa ketemu Kang Surya nih di sini. Saya kalau dengar tanah air saya bingung loh. Kenapa bingung Kang? Ya saya sendiri nggak tahu tanah air saya gitu. Kok bisa begitu? Apa karena ada pepatah tanah air beta, tanah masih bayar, Tanah air masih beta yang punya beta mana? Oh iya, orang saudara kita dari Ambon loh. Orang Ambon. Oh, tanah air gua aja lah. Iya. Kalau dibilang tanah airku juga, Gimana? Salah lagi? salah juga. Ya kapan Jadi- kita punya, kapan kita menciptakan tanah itu sendiri? Hmm. Disebutku itu berarti kan kepemilikan. Oh benar. Ya kapan aku buat itu sendiri tak disebut tanah? Oh berarti ada yang salah di sini Iya, sekarang kepahamannya. bisa dikatakan itu sebuah dosa kalau pengakuan yang Iya. bukan menjadi haknya. Padahal Kita, kan punya dia. kita akui. Kita Ya. akui ini benar ini. Rada bener ini ngomongnya ya kan. Tapi bener ya kan. Ini obrolan gini pada saat dulu sih baru-baru juga nih buat orang Medan. Suatu saat saya akan ke Medan. Kalau ada jodohnya, kalau ada ongkosnya, Iya. kalau sehat badannya. Tapi saya bawa Kang Surya ke sana. Ajak main dong saudara sana Kang Surya. Pasti. Sudah waktunya sampai itu. Kalau belum waktunya kita paksakan ke sana juga pasti ada halangannya aja. Iya. Buat bocoran orang Medan. Nih Kang Surya sekarang lagi dikekepin di Sukabumi. Di Iya, kota Sukabumi. Maka kita harus suka sama bumi. Ya. Gitu ya Kang? Betul. Mengikut cocokologi atau kirata kalau bahasa Sunda tuh. Cocok lagi. Kira-kira tapi ya, Tapi sama, iya, tepat gitu. Juga salam buat semua warga Sukabumi. Ya kan punten Mr. Lebor ikut ngegandengin di Sukabumi. Gak apa-apa ya. Punten ya. Kang Surya. Asli Sunda ya. Ya. Nah, saya ini sebenarnya Sebenarnya pertanyaan itu bingung juga kalau saya ditanya asli Sunda katanya. iya. Saya sendiri Saya juga kalau Kang Surya ngomong begitu saya jadi tambah bingung nanyanya. iya. Kenapa? Sebutkan asli Sunda. Jadi Sunda itu apa sih gitu? Nah ini saya nggak tahu nih Kang. Nah, Saya mah tahunya Sunda itu adalah sebuah suku. oh gitu ya. Nah, tapi menurut Kang Surya sendiri Sunda itu apa? Saya sendiri nggak merasa yang disebut suku Sunda ya, gitu. Kenapa tuh bisa begitu? Karena yang saya rasakan, terus saya keliling dari berbagai daerah, itu hampir identik semuanya. Bukan yang disebut suku ya, suku itu muncul belakangan, baru-baru aja gitu. Setelah peradaban itu sendiri muncul. Oh, jadi yang arti Sunda sebenarnya itu sendiri apa Kang? Sunda itu sendiri sebenarnya belum kalimat Sunda ini sendiri itu sudah ada sebelum semua apa yang menjadi Kesukuan? bukan hanya kesukuan loh, kehidupan Iya. baik semesta dunia gitu. Itu yang disebut Sunda. Oh gitu. Sekarang coba kita larikan lagi. Kita Oke. cocokologi nih. Siap. Sunda. 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 Nah, Gimana? berarti ingsun datnya. Kalau yang menjadi dat berarti di situ ingsun udah jelas paham kan artinya. Iya. Nah berarti Ingsun kalau diri manusia itu sendiri atau Mr. Seekor nih yang bukan manusia di sini, oh bukan lagi sang diri aja udah. oh sang diri. Ya, karena sang diri belum tentu manusia. Manusia juga belum tentu sang diri loh. Iya. Mr. Slebar pusing. Iya kan? Nanti kita uber terus. Iya. Nah, udahlah itu ingsunnya gitu. Nanti Iya. itu masih panjang ingsunnya aja masih panjang tuh. Oh gitu. Ya, itu Udah beres 7 bulan nih dibahas. belum tentu bisa 100 episode selesai itu Oh. ingsunnya aja gitu. Kalau nggak bisa 100 episode, berarti tiap episode Mr. Slebar bakal datang terus ke Asurya. Insya Allah selama kita masih bisa Iya. ada waktu kita Karena hari ini ngobrol, kan ya. harus udah terang beneran dong Iya. Kang Surya menurut saya gitu kan. Oke, siap Insya Allah ya.
Karena katanya kan mau jadi mercusuar dunia, gimana mercusuar dunia kalau belum terang semua. Nah, Kang Surya yang harus kasih terang, ya, keterangan maksudnya. Saya juga bingung dengan pertanyaannya, saya bingung. Saya juga bingung, tiap nanya saya salah. Iya kan? Enggak, mercusuar dunia itu dari mana datangnya? Nah, itu gimana Kang? Ceritanya gimana itu? Kok ada- Setahu saya itu datang dari bahasa mercusuar dunia, itu bahasa dari uka-uka gitu. Bahasa dari sesepuh-sesepuh yang memegang aset-aset yang pada dasarnya nggak punya aset yang dia pegang gitu. Oh, dari sesepuh-sesepuh yang halu dong. Apa gimana? Saya nggak katakan halu, Mhm. dia punya pengetahuan. Mhm. Tetapi saya tawarkan rokok nih. Mhm. Ini saya punya rokok, ini silakan merokok. Ya. Tetapi hanya menawarkan aja. Dikeluarin nggak? Nah begitu gitu. Oh, Kalau dikeluarin terus ini silahkan belanjakan, silahkan manfaatkan, ya itu sah-sah aja, silahkan aja gitu. Tapi ini mercusuar ini ada tersuging saya ini sama Kang Surya, tapi bener ya. ini ramekan, ini kita sejahterakan, banyak yang susah. Iya, bahannya mana yang mau dikasih gitu. Jangankan pangkat, mohon maaf ya, kita gitu. Pangkat Presiden RI ada ya, atau pangkat dunia aja belum tentu bisa. Gitu. Iya, kenapa sekarang terjadi seperti ini? Dan kenapa sekarang masih keadilan juga belum terjadi? Ya memang seperti itu. Gitu. Kalau ini udah tercapai ya, Udah nyampe dong. iya. Sebenarnya bahannya ini ada karena ada yang disampaikannya. Orang lapar juga nggak akan kelaparan karena ada yang dikasihnya. Sekarang cuma jadi sayembara doang. Nah, itu Uka akhirnya. yang kasihannya lagi, mereka-mereka yang sangat percaya dan yakin dengan polosnya lalu mengejar ke situ. Ada juga sebagian oknumnya. Ini oknum ya, bukan orang tua ya. Oknum orang tua. Ingat, Oknum para sesepuh yang oknum. bilang mengaku ini gitu. Bahkan sengaja ini diciptakan dibuat untuk menarik sekumpulan mereka agar bisa diambil asetnya. Yang paling tidak kalau ada yang datang, saya kebagian rokok gitu. Oh gitu. Paling tidak. Sesajen. Iya, walaupun nggak ngasih apa-apa. Iya, ada sesajen. Kan lumayan, nggak usah cari, nggak usah capek. Iya, benar juga. Berarti ini memang ada oknum sesepuh juga ya? Bukan ada banyak. Banyak. Berarti Banyak sebenarnya dikit nih. bukan sesepuh, itu namanya kena sepuh doang ya? Iya, saya nggak mengatakan itu ya. Iya. Gitu. Karena kalau yang namanya sesepuh pasti nggak begitu. Betul. Tapi kalau yang kena sipuh, berarti yang begitu-begitu. Kalau oknum sesepuh tuh. saya gini, logika sederhananya. Kalau saya bapak, ini anak, ini saya punya mobil, Ya. berarti nggak usah dipenta. Oh iya. Mau pakai, mau apapun tinggal pakai aja. Tinggal izin babe. Mau pakai. Pinjam mobil. Begitupun saya punya uang ataupun punya rezeki atau punya apapun, namanya anaknya. Kita nyari juga bukan buat anaknya kan. Ini setengah mampu bos. Bener. Yang saya lihat mereka kasihan gitu, malah habis diserap sama orang tua. Oh. Yang ngaku orang tua gitu ya. Iya. Berarti negara nggak boleh berbisnis dong sama rakyatnya kalau begitu. Harusnya memfasilitasi begitu. Kalau itu sebenarnya sudah tertera di undang-undangnya. Memang nggak boleh. Oh gitu. Itu kan udah tertera, pasalnya sudah jelas dan nggak harus kita terangkan atau kita bicarakan. Tapi kan bukan yang begitu itu oknumnya. Iya. Ini banyak oknum sih kadang-kadang ya kan. Baik itu yang namanya sesepuh. Padahal kita ketemunya bukan sesepuh, tapi yang kena sepuh doang. Terus banyak yang pemimpin, juga banyaknya yang ngaco-ngaco doang. Karena banyak kepentingan sesajennya tadi ya. Dan kita pun kalau jadi pemimpin Mungkin kayak begitu juga. nggak bisa jamin gitu. Baru untung kita berarti nggak jadi pemimpin. Makanya kita nggak mau tuh. Aduh, jadi tuh koleksi doang nih. Iya kan. Ini maaf nih pemimpin ya, bukan ngomongin yang benar. Yang benar mah Mr. Slembor juga dukung. Tapi kalau yang nggak benar, karena harus dibenerin kan begitu. Pak, ya. Iya. Di sini aja.
ini ngobrolnya seru ya kan, karena sebenarnya di rumah Kang Surya ini selalu ramai dengan yang datang untuk ngobrol-ngobrol sharing ya. Jadi kalau ada suara-suara, misalkan ada apa, ya memang tamunya banyak. Ini Mr. Slebor di waktu cuma setengah jam, dari setengah jam mesti pulang. Gitu. Padahal bukan Asur ya, karena memang Mr. Slebor harus pulang ke Bogor. Iya, tapi Andi, Kang Surya. Terus saya kan, saya sebagai, anggaplah saya ini mengaku sebagai orang Bogor nih. Saya Bogor, gitu kan. Bogor ini, Kang Surya harus tahu, saya ini keturunan Prabu Siliwangi. Salaman dong Kang. Iya. Salaman dulu Kang, pan adinya. Nah, ini sih yang saya juga bingung. Bingung kenapa Kang? Berarti kan jelas gini. Gimana? Saya orang Bogor satu. Namanya orang Bogor berarti sudah menyatakan diri. Oh gitu. Dan membatasi diri. Oh benar. Harusnya saya juga ngomong gitu. Iya, orang Bogor, gimana kita mau salaman coba? Oh iya. Gimana saya bisa salaman sama Kang Surya nih? Iya, karena saya sendiri bukan orang Bogor. Orang Sukabumi. Bukan. Orang mana berarti? Ya kalau mau dikatakan nih, saat kita di Medan, kita juga nggak boleh mengatakan saya orang Sukabumi. Saat saya di Medan, saya orang jadi Medan. orang Medan. Saya di Bogor jadi orang Bogor. Ini berarti yang bilang orang tua di mana langit bumi dipijak, langit dijunjung tuh. Nah, ini yang sering menjadikan perpecahan dan menjadikan kesukuan. Aduh. Nah, inilah yang terjadi dengan Sunda. Aduh, Mr. Slebor harus minta maaf kalau begitu. Mr. Slebor, orang Sukabumi. Sorry orang Sukabumi. Salaman. Nah, ya Mantap. Berarti ini kan Mr. Slebor sebenarnya mau ngomong kayak gini kan. Ya. Mr. Slebor tuh walaupun mungkin dibilangnya fanatik atau apa, Mr. Slebor ini bangga punya raja namanya Prabu Siliwangi. Terus permasalahannya ada sebuah wangsit nih yang Mr. Slebor nggak paham hari ini, makanya datang ke Kang Surya. Di si wangsit Prabu Siliwangi itu dia bilang, berarti ini kita kembali ke masa lalu nih. nggak ngerti deh Mr. Slebor. Yang jelas Mr. Slebor pertanyaannya ini bahannya nih sebenarnya nih, dan mungkin mewakili nih yang ngerasa. Nah, karena kita bahas lagi nih satu nih, sebelum berlanjut ke pertanyaan lain. Kita kan berarti keturunan Prabu Siliwangi ya. Rasanya kan. Sebenarnya mah. Terus rajanya kita ini Prabu Siliwangi. Nah, ini juga saya jadi pertanyaan. Doa pertanyaan. Kan saya yang harus nanya. Betul, tetapi nggak mungkin kita akan menjawab, karena pertanyaan yang salah akan menimbulkan jawaban yang salah pula. Jadi pertanyaan ini untuk menjelaskan ini dulu. Iya. Gimana? Biar definisinya juga jelas gitu. Siap. Kalau begitu Kang Surya menjelaskan. Nah sekarang saya balik nanya nih, kenapa? Untuk menjelaskan itu tadi. Prabu Siliwangi ini siapa? Raja Sunda katanya. Jadi Sunda ini apa? Kan gitu. Oh gitu. Balik lagi ke yang tadi belum terjawab. Balik lagi. Jelasin lagi dah. Ingsun disebut zatnya itu tadi. Berarti yang disebut zat ini adalah bahan yang menjadikan segala sesuatu ini menjadi ada. Kalau kita mau ngelamun nih, mau ngebayangin nih, segimana kerajaannya? Iya, saya bingung tuh. Kalau ditanya begitu bingung, langsung blank. Nah berarti kalau kerajaannya katanya dari batas sekarang kayak sampai Sumedang atau Cirebon, itu yang disebut Sunda, bukan? Jadi sebenarnya batasnya mana sih? Ya batasnya ujung dunia ini. Wah, begitu besarnya. Makanya Wow. ingat arti daripada Sundanya itu sendiri.
Jadi Sunda ini bukan kesukuan. Apa itu artinya? Ingsun zat itu sendiri. Zat itu sendiri adalah bahan yang menjadikan semesta ini sendiri itu terjadi. Bahannya apa? Yang kita pijak nih bumi ini. Kita berpijak di bumi, ini kan bahan. Iya. Terus air yang kita minum, itu juga bahan. Iya benar. Jadi kalau kita mau bahasakan 4 anasir atau 4 unsur, itulah Bahan-bahannya. Sunda itu sendiri. Jadi ini yang menjadikan turunnya inspirasi, baik agama, baik kepercayaan, apapun budaya. Ya dari situ sekarang saya tanya, Iya. tanpa itu apakah itu bakal ada? Nggak ada dong. Nah, itu Semuanya aja. dari bumi. Iya. Nah, begitupun kerajaan-kerajaan lain, tanpa itu apakah ada? Nggak bisa. Dari mana? Nah, berarti kerajaan awal dunia semesta ini kerajaan apa? Sunda dong. Nah, itu. Oke, sampai sebatas itu. Dan itu silakan direnungkan matang-matang. Ini buat ngerenungin ini mesti 7 tahun di rumah Kang Surya saya. Tapi saya baru tahu itu Kang Surya. Ini keren nih, walaupun saya agak bingung ya kan. Saya agak bingung, tapi saya juga nggak bisa nyalahin karena saya mikirnya iya juga kan begitu. Memang benar semua dari bumi. Ya. Berarti ketika saya aja bawa kesukuan, saya udah mengkotak-kotakan. Oh iyalah. Sementara alam semesta tidak mengkotak-kotakan. Ya. Wah ini saya kecewa tuh nih kalau begini nih. Jadi hampura ya para sedulur ya hampura Mr. Trevor maklum molostrom. Makanya datang sama orang yang dituain, kebenaran umurnya juga udah tua. Ya kan? Kenapa begitu? Ya karena Mr. Trevor lebih muda. Kalau Mr. Trevor yang lebih tua, Mr. Trevor yang lebih tua. Tapi Kang saya ini bukan cuman hanya tua dalam usia, gak enak ngomong tua senior, ya kan? Tapi kepahaman yang luar biasa. Jadi Sunda itu adalah ngomongin alam semesta ini berarti. Iya, Mr. Slebor baru paham. Jadi Sunda itu ngomongin nih pemirsa. Jadi kalau Sunda sekarang yang menurut versi umum, ya nanti giliran jumpa Cina, giliran jumpa orang Inggris, orang Amerika, fanatik. Satu fanatik dan itu dianggap musuh. Berarti semua saudara kita. Ya iya, makanya yang ada di Semua. Sunda Semua. itu perang saudara. Wah, berarti karena kepahamannya nggak sama. Iya itu, musuh pun dianggap musuh, padahal tidak ada musuh. Iya. Ini banyak kesalahan yang terjadi sama bangsa kita. Iya. Dan bangsa-bangsa lain ya kan, biar netral. Kalau bangsa saya sendiri polisi datang nangkap saya ntar. Iya. Ya, maaf ya Pak Polisi. Nah, jadi garis besarnya Sunda itu adalah ngomongin tatanan dunia berarti. Iya. Tidak ada pengkotakan. Ya, tidak ada pengkotakan, tidak ada bendera, tidak ada kesukuan. Tidak ada bendera, tidak ada semuanya. Berarti Iya. cikal bakal dong. Iya, cikal bakal. Itulah yang dibilang. Kata Sundanya ya. Kata Sunda. Iya. Iya. Mr. Slebor baru paham. Semoga para sadulur juga ikut paham. Yang nggak paham, syukurin. Mr. Slebor udah paham belum ya? Setengah paham. Lumayan kan? Terus ini, Kang Surya. Tadi kan sempat kepotong tuh. Ya, Mr. ya. Slebor ngomong. Di Wangsit Prabu Siliwangi, dia bilang terakhir itu, KB kudu ngadeg ka Ratu Adil. Ya. Ratu Adil nanu mana? Oke, gimana nyawa sorangan, Ya. kan begitu. Ya. Tapi mesti terjemahin dulu. Ya. Karena Ya. kalau Mr. Trevor gitu nanti dimarahin Ya. Kang Surya lagi nih, Oke, ngomongin oke. suku lagi. Ya. Payah. Itu merasa dulu, jadi mesti tanya lagi. Ya. Jadi artinya semua harus menghadap ke Ratu Adil. Ratu Adilnya siapa? Nanti juga tahu sendiri. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Jadi harus ditanya Ya. ya kan? Nah, Mr. Slebor kan bingung, tahu sendiri di mana orang Mr. Slebor nggak tahu. Nah, pertanyaannya nih, Kang Surya, siapa sih sebenarnya Ratu Adil itu? Banyak orang yang berpendapat
Ratu Adil ini suatu sosok yang manusia Mr. Trevor juga kayak begitu. yang mampu menerapkan keadilan nantinya, Iya. gitu. Nah, sebenarnya sampai kapan juga nggak akan jumpa. Kok begitu? Ya, kalau untuk bermimpi ya silakan aja. Berarti dia bukan sosok. Ya bukan lah. Dan itu kenapa muncul orang pengen makan Ya. itu hanya terjadi pada saat kita lapar. Ya. Di saat lapar kita membutuhkan makanan dan hanya keadaan lapar kita pengen makan. Dan yang menunggu sosok itu sendiri tidak ada bedanya dengan itu. Wah, jadi kayak kucing nggak beli kucing dalam karung loh. Enggak sih? Artinya gini, Bingung. kalau kita pengen makan Ya. masih mending. Masih mending. Ya. Kalau kita pengen makan karena ada makanannya gitu ya. Yang diimpikan, Ada yang dituju. ada yang diimpikannya gitu. Sedangkan yang sebut Ratu Adil itu sendiri itu nggak mungkin hadir. Oh, begitu. Dan ini semua menyangkut kisah Sabdo Palon, gitu. Karena Sabdo Palon juga dianggap satu sosok yang akan mengambil bagian nanti. Dan inilah yang akan menentukan keadilan. Ini sudah jelas terbabar di mana-mana, kepercayaan masyarakat memang di situ. Nah, apalagi sekarang ditunjukkan di keadaan sekarang, ramalan Jayabaya itu jelas gitu terjadi. Padahal bukan karena ramalan, karena memang ini semesta dan bakal terjadi seperti itu. Oh, memang udah satu ketetapan berarti. Betul. Nggak bisa diganggu. Bukan karena meramalkannya, hanya Sabdo Palon mengungkapkan saat itu dia sudah paham dengan apa yang akan terjadi. Oh. Orang menganggap Sabdo Palon begitu hebatnya, begitu saktinya. Iya. Ya tapi betul pada saat itu kan pemahaman masyarakat Dia di sampai. situ Sabdo Palon sampai betul, berarti ini di posisi yang sangat sakti karena sudah paham ke situ. Iya. Padahal ya Jadi udah ketetapan, cuma Iya. dia dikasih tahu aja. Nah, Oh, gitu. Iya. Nah jadi Ratu Adil itu sendiri itu sekali lagi itu sebenarnya tidak ada. Nah kalaupun mau ada, Tar dulu nih. Nah. Ini rada liar nih. Nah. Mr. Trevor aku sih. nah kan gitu. Tapi Prabu Siliwangi bilangnya semua harus ngadap ke Ratu Adil. Sekarang Asurya bilangnya nggak ada. Ini Mr. Trevor jadi pusing. Iya. Tapi coba terusin penjelasannya kenapa sampai dibilang nggak ada. Itu yang bilang kan Prabu Siliwangi. Iya. Dan yang akan berdiri juga yang memberikan wangsit. Gitu. Dengan dasar itu maka Ratu Adil itu ada. Jadi jajaran Ratu Adil dengan jajaran Siliwangi ini hadir, berarti Ratu Adil hadir. Siliwangi sekarang hanya kisah, berarti Ratu Adil juga kisah. Ratu Adil lanjutin. Mr. Trevor mulai gerak. Coba kupas-kupaskan. Nah, sekarang gini. Iya. Kalau nanya ke saya tidak berpengetahuan. Saya hanya ngobrol, cerita, mengungkapkan seadanya dan apa Ya, adanya. itu yang Ya, kan gitu. iya dong. Apa adanya. Saya bukan orang pinter dan saya juga orang bodoh, tetapi Hanya bisa menerangkan gitu. berusaha untuk mencari fakta apa yang diramaikan pada saat ini. Gimana sih kedudukannya? Bukan mencari benar salahnya nih, tetapi kedudukannya gitu. Ya. Karena benar salah itu sendiri sudah ada di semesta ini. Baik buruk dulu sudah ada di semesta ini. Kita tidak menunjuk ini baik ini buruk.
Karena itu memang harus ada. Ntar dulu, antik nih ngomongnya semesta. Saya mau tanya, apakah Ratu Adil itu semesta itu? Nah, kalau ini sudah merujuknya sudah beda. Iya, soalnya mengsiratin apa benar itu? Apa yang saya ini pikir, udah apa beda. masih salah nih? Sebenarnya Siliwangi Hmm. itu semesta. Ratu Adil itu semesta. Jadi kalau kita merindukan, Ratu Adil merindukan Siliwangi berarti sejajar dengan semesta saja, seiringan. jadi itu. yang kan betul saya bilang tadi, hanya yang lapar, yang pengen makan, yang belum tahu Ratu Adil, yang nyari-nyari Ratu Adil. Oh, berarti saya kemarin nyasar berarti. Oh nggak tahu itu. Saya kan hanya sekedar menyampaikan. Ini berarti saya kemarin nyasar ya kan. Saya nyari ke gunung, saya nyari ke laut, saya nyari ke sumur, saya nyari ke pohon gede. Ini berarti kesalahan ini saya. Padahal nggak usah dicari ya. Nggak usah Kalau dicari. bicara semesta berarti bersama kita terus, ada terus, ngapain dicari? Ya iya. Oh, ini antik, ini Kasepuhan Sukabumi. Ini baru Siliwanginya sama Ratu Adilnya berarti ya. Iya. Siliwangi. Ya silakan. Saya akan mengikuti pertanyaan, nggak akan. Ini rada antik. Kalau sudah sebelah sini nggak kelihatan. Oke. tuh. Ada ya. Ya kan. Ntar kameramennya keburu pegal. Padahal kameramennya tripod. Saya merokok jangan diprotes ya. Iya. Karena Memang senang iya merokok. gitu. Ya, katanya apa adanya. Jadi Iya. saya apa adanya aja deh. Apa adanya. Jadi konten Mr. Cyborg mah babu ada apa adanya. Justru kalau misalkan nggak apa adanya, malah takut ya. Jadi balik lagi berarti yang dibilang Ratu Adil ini adalah Semesta itu sendiri. Gitu. Berarti kalau kita menghadap Ratu Adil bagaimana Nah, caranya? gitu. Kalau Ratu Adil itu adalah semesta itu. Sekali lagi Hmm. baru masuk yang disebut ke dalam sebuah kesadaran. Apa itu sebuah kesadaran, Kang? Aduh, Saya berat itu. kalau saya orang normal ya, Hmm. saya lapar pasti saya nyari nasi. Hmm. Udah dapet nasi langsung saya makan. Hmm. Sekarang kalau kita sadar, kita tidak pernah terlepas sedetik pun dari semesta. Bagaimana? Apakah akan ada lagi pertanyaan bagaimana saya menghadap? Sebenarnya harusnya nggak ada. Udah makanya- tahu caranya. Kenapa nanya? Belum tahu. Belum tahu. Caranya. Main punya akal gimana sih? Maka datang ke sini Mr. Cyborg pengen tahu bahasa dulur ya kan. Buat orang Medan juga, buat yang lain juga, buat orang perjalanan juga harus paham. Nah makanya dibawa itu dari zaman dulu. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi ini bukan milik Indonesia. Bapak Angkasa juga bukan milik Indonesia atau milik orang Jawa. Iya. Berarti milik Semua. Yang kita pijit nih. Berarti milik orang Bogor, milik orang Sukabumi juga. Bukan gitu, tapi Milik semua. semuanya. Berarti kita intinya juga nggak boleh berpecah ya. Dan sebenarnya nggak ada perpecahan. Itulah tadi semenjak yang membuat perpecahannya tadi, yang membuat perbedaan, yang membuat kesukuan, itu adalah perilaku dan pemikirannya itu sendiri yang membatasi dirinya. Ini Dan itulah yang disebut muncul bendera dan sebuah kepentingan. kepentingan berarti. Berarti hari ini yang banyak terjadi adalah kepentingan. Iya. Bendera, ya kan, untuk sebuah sesajen. Padahal Iya. harusnya bareng-bareng dong kalau ada sesajen. Oh gitu iya kan. gitu. Kayak misalkan bangsa ini tidak menganut budaya korupsi, tapi banyak yang korupsi, Iya. ya kan. Kalau misalkan mau barengan dong korupsinya. Iya. Kalau korupsinya sendiri kan biadab, ya kan ya. Jadi kalau korupsi semua bareng-bareng, rusak, benerin bareng-bareng kan gitu. Kalau udah di semesta nggak akan ada korupsi. Ini satu rumus sebenarnya. Oh. Ya bagaimana akan korupsi? Sekarang gini, Ya. ini satu badan, ini tangan, ini Iya. kepala. Mungkin nggak saya korupsi ke tangan? Enggak mungkin. Ya nggak mungkin, kan masih kita.
Karena menganggap yang lain, karena kesukuan muncul, perbedaan muncul, Bendera-bendera muncul, kepentingan muncul. korupsi muncul. Iya benar. Ini berarti ini bener loh ini kesalahan nih bangsa kita ini, bukan bangsa kita lah Mr. Slebor. Mr. Slebor kadang penyakitnya, kata orang tua tuh kalau nggak gagal paham Mr. Slebor yang salah. Kalau nggak gagal paham pasti pahamnya yang salah. Bener juga, hari ini Mr. Slebor banyak bingung ya kan. Tapi kok keren. Jadi Ratu Adil itu adalah semesta ini kan. Jadi bukan cari sosok wanita, ratu itu wanita yang mau menerapkan keadilan, bukan begitu juga. Atau katanya ada juga yang bilang ratu itu bukan berarti perempuan, tetapi yang meratu, yang merajai gitu, yang menguasai, dan dia mampu berbuat keadilan. Iya. Ini jadi kontroversi itu. Kalau mau, nggak usah nunggu itu. Sekarang aja kita berjuang, diri kita nih jadikan untuk mampu nggak berbuat adil. Iya. Ini yang benar. Yuk sama-sama berbuat keadilan, itu aja sekarang. Iya. Kalau merasa kita adalah semesta itu sendiri, kita itulah ratu adil. Bukan saya ya. Iya. Kita semua. Di mana kita melihat ketidakadilan, berarti kita di situ berdiri. Iya. Ini yang keren. Jangan nunggu sosoknya akan menyelesaikan. Iya, sampai kapan beresnya? Jadikan dirimu di situ. Nah, makanya saya katakan nggak ada. Oh. Berarti itu hanya sebuah siloka aja dan harus dipahami secara benar-benar. Maksudnya yang disebut sampai itu gini, di saat ketidakadilan ini muncul, dia berdiri di situ, maka disitulah ada. Makanya saya bisa katakan kita buat adakan pas silih wangi. Jadi di mana pas hati dan pikirannya dia mewangikan, silih asa asi asu muncul, Silih wawangan. pasti ketidakadilan itu juga hasilnya. Ini luar biasa nih. Semoga para sedulur di sana masih bisa ngedengar karena ini banyak tamu dari Kang Surya ya kan. Mohon maaf aja ya kan kalau banyak suara-suara masuk ya kan. Tapi konsen sama omongan Bapak ini nih, Bapak Kang Surya. Iya Kang Surya. Ini keren banget ini. Mr. Slebor baru paham nih, kalau yang namanya Ratu Adil itu alam semesta ini. Berarti kalau Mr. Slebor mau menghadap Ratu Adil, Mr. Slebor harus selaras dengan alam itu dong. Iya, dan nggak usah menghadap. Apa sekarang nggak diakui kita sedang menghadap di alam? Kita sedang berdiri di alam, kita sedang duduk di alam. Hidup makan matinya aja kalau mau dikatakan kita di sini. Iya. Mau menghadap, mau menuju kemana? Menuju itu bagi yang jauh. Kita ini sekarang lagi duduk berdiri di alam. Jadi tidak ada bahasa menghadap ini tadi. Bahasa menuju tidak ada. Berarti selaras aja dengan alam gitu. Ya iya, jadi Oh, keren ini. Barasa dulu Kang Surya. ya. Ini menghabiskan cara berpikir Mr. Slebor. Ya. Terima kasih. Akhirnya Mr. Slebor paham Ratu Adil itu siapa. Dan semoga para sadulur juga yang di sana Pak. Oh, ada tambahan sedikit. Gimana? Ini yang perlu tambahannya ini. Mengenai Siliwangi ya. Karena saya melihat masih beredar di masyarakat dengan tanda-tanda kemunculan Siliwangi itu nanti dengan aroma yang hadir itu dengan wanginya, terus ditandai dengan misalkan ada melati atau bunga apa di situ muncul. Nah, bagi mereka yang awam, mereka akan memperhatikan tanda yang disebut fisik itu gitu. Padahal bukan itu sebenarnya. Iya. Di saat Siliwangi muncul itu bisa didiri siapa aja. Di Nurancak, Hatena. Anu nembarkeun wewangian. Gitu. Berarti di rancak berarti yang dipeka cara berpikirnya. Betul. Yang bisa menebarkan Ya. keharuman. Ini bahasa Indonesianya. Betul. Sotoy kalau salah apa bener ini Kang? Iya, keren. Kan enak kalau itu tertata di semesta ini, indah gitu, nggak akan ada keributan ataupun segala macam, semuanya bahagia, senyum, indah.
Kalau mau saya katakan ya surga itulah. Kalau mau dikatakan. Iya. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa sih. Berarti kalau misalkan Ratu Adil di sini, surga di sini dong. Nah, ini pertanyaan sudah beda sebenarnya. Oh beda ya. Kalau gitu di kartu. Tapi Season lain saya akan boleh. katakan di Oke, sana. siap. Oke Kang Surya. Oke, siap. Karena kalau saya sudah pusing nih, Mr. Slebor udah pusing. Iya kan? Karena ngobrol sama Kang Surya, ini nih masa jadi Mr. Slebor paham. Gitu ketemu sesepuh Sukabumi, sesepuh semesta. Boleh, plak. Tapi Kang Surya harus janji dong. Besok Mr. Slebor datang lagi sini. Boleh. Tanya lagi. Boleh, bebas. Nah, Mr. Slebor nanyanya mungkin mewakili banyak pertanyaan-pertanyaan. Boleh, silakan. Iya kan? Ya mudah-mudahan itu bermanfaat dan menjadikan cahaya juga penerangan untuk semuanya juga. Amin. Ini yang penting. Iya kan? Bisa udah terang beneran. Ya. Harus sudah pada paham. Dan menjadikan betul-betul sosok Siliwangi, jumpa Ratu Adil akan kembali pada jalan. Ini mah Mr. Slebor lihatin datang lagi Mr. Slebor 1000 pertanyaan buat kamu. Sekarang bagaimana Pajajaran akan tertata lagi, akan bangkit lagi? Kelakuannya tidak ada di Ratu Adil, karena Ratu Adilnya nunggu sosok, nunggu tokoh, nunggu sosok. Ya kapan mau terwujud? Iya. Ayo menjadi kekuatan, satu kekuatan menjadi Ratu Adil. Bersatu bukannya, bukan hanya satu negara suku Sunda, semua seluruh suku termasuk sekarang semua negara. Suku bangsa dong. Iya. Bersatu dong semua. Nggak ada dalam negeri, luar negeri, tidak ada. Kalau bicara semesta ini luar biasa ini. Kenapa pilih yang sempit kalau ada yang luas? Iya juga sih. Tapi kalau Kenapa pilih yang sempit kalau ada yang luas? Tapi kalau butuh yang sempit Ya, ya yang sempit. silakan aja gitu, nggak apa-apa memang. Suka-suka. Ini rada ngilu-ngilu sedap ngomongnya sempit mau luas. Kang, karena Mr. Slebor udah pusing, ini kepalanya mumet ya kan. Ya. Tapi Mr. Slebor juga nggak bisa ngebantah omongan Kang Surya karena Mr. Slebor juga berpikirnya benar. Semoga teman-teman, para sadulur dimanapun menyimak obrolan tadi tentang, tapi jangan ngebodoh-bodohin Mr. Slebor ya, karena Mr. Slebor juga masih belum paham. Makanya datang ke ya Mr. Slebor. Kang janji, saya bakal datang lagi. Ya silakan. Nanya lagi. Siap. Ya kan, siap menjelasin. Siap. Bukan buat saya doang, buat fan Mr. Slebor dong. Ya. Pesan bagi semua, segala makhluk, segala suku, segala bendera. Ya. Mulai saat ini lepaskan keegoan, lucuti semua kelakuan, bersatulah. Hanya itu. Dan sebenarnya jangan ada yang disebut perbedaan itu sendiri. Tidak ada. Kita sama-sama makan, sama-sama lapar. Tunggu, Kang. Tadi ininya rada ngelek sedikit nih tadi. Iya. Mr. Slebor. Iya. Tadi apa? Pesannya terakhir itu tadi. Ya. Diulang lagi, Kang. Kita tidak ada perbedaan apapun. Jadi semuanya satu suku, satu bangsa, satu negara, satu semesta. Semuanya bersatu, lepaskan semua keegoan, lucuti semuanya. Lepaskan semua bendera, murnikan, berjalanlah dengan apa adanya. Kembali ke real. Itu yang disebut fitrah, kemurnian itu sendiri. Mantap. Mr. Slebor sekarang mau kabur. Kang Surya, hatur nuhun Kang Surya. Sami-sami. Semoga Mr. Slebor paham. Iya, sami-sami. Siap. Terima kasih Kang Surya. Sama-sama. Sampurasun, kabur, pusing, kabur.